Wabarakatuh. Selamat siang, selamat dulu. Iya, Ya, iya selamat datang Pak Ahmad ya. Iya. Hari ini kita akan melakukan super. Nah, di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya. Nanti Pak Ahmad akan melakukan coaching terhadap salah satu guru. Nah, ini rubriknya yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan alur cerita. Yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach ya. Iya. Yang ketiga, nantinya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Yang selanjutnya adalah disesuaikan dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimal potensi. Nah, sebelumnya saya akan mau tanya nih, yang pertama adalah kompetensi apa sih yang akan dikembangkan oleh coach pada coach? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada beberapa ya Pak. Misalkan seperti mendengar aktif, terus kehadiran penuh, dan juga bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali ide dari si coachnya nanti gitu. Rencananya seperti itu Pak. Baik ya, jadi ada 3 ya, kehadiran penuh, mendengarkan, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira nih, mana yang lebih spesifik yang akan ditonjolkan oleh Pak Ahmad? Kemungkinan yang akan saya tonjolkan yaitu kehadiran penuh Pak. Saya ingin benar-benar mendengarkan dari permasalahan coach saya nanti, sehingga dari permasalahan itu nanti ada solusi seperti itu. Jadi kehadiran penuh. Kehadiran penuh harapannya nanti coachnya bisa menemukan solusinya sendiri ya. Oke, yang selanjutnya indikator apa yang ingin Pak Rahmat capai di tentunya indikator atau apa tujuan yang ingin saya capai nanti dari hasil coaching ini, yaitu bagaimana si coachnya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi seperti itu Pak. Misalkan nanti menemukan ide-ide apa yang bisa dilakukan gitu, dan rencana sampai nanti aksinya. Baik Pak, sementara seperti itu aja. Nanti kita lanjutkan di supervisi, dan pasca supervisi selamat bertugas, semoga berhasil. Ya. Oke, bagaimana kabarnya Bu Dita? Ya, baik, alhamdulillah. Oh ya, gimana Bu Dita? Ya, gini loh Pak, saya mau sharing sedikit nih Pak, masalah di sekolah saya gitu kan. Kan ini kan udah ajaran baru ya Pak ya. Iya Bu, saya sebenarnya sudah mengamati dari 1 tahun yang lalu. Kok saya mengamati guru-guru di sekolah saya ini kalau mengajar itu menggunakan materi ajarnya itu yang cuman hanya dari buku sama LKS aja gitu Pak. Padahal kan sekarang kan zaman sudah begitu canggih, begitu banyak yang bisa kita akses. Misalnya kita membuat pembelajaran media ajar dari Canva gitu kan. Misalnya juga menggunakan media quizzes juga supaya lebih kreatif gitu ya Pak ya. Tapi di sekolah saya ini guru-gurunya itu mungkin sudah nyaman gitu ya Pak ya, di posisi menggunakan LKS sama buku yang hanya disediakan di perpus. Ya baik, jadi permasalahan seperti itu ya Bu, seperti yang Ibu ceritakan tadi, bagaimana banyak guru yang masih nyaman, ada di zona nyaman untuk dengan LKS-nya, dengan apa pembelajaran yang dilakukan. Harapan Ibu dari coaching ini nanti apa setelah coaching nanti? Ya, harapannya saya di sini mengharapkan adanya perubahan gitu Pak, dari guru-guru saya itu bisa menggunakan media ataupun bahan ajar yang lebih bervariatif di kelas gitu Pak. Ya. Bagus itu Bu, suatu harapan yang sangat bagus. Selanjutnya rencana ada kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut gitu? Apa ya Pak? Mungkin semacam, kan saya sedang mengikuti program guru penggerak gitu kan. Kita tahu sendiri ya, di program guru penggerak itu belajar menggunakan Canva untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, itu mungkin nanti saya bisa melakukan semacam mentoring gitu, karena kan mentoring itu kan semacam sebuah kegiatan di mana satu guru bisa berperan aktif dari pengalamannya, membagikan pengalaman kepada guru yang bisa dikatakan masih pasif gitu terhadap mengolah media pembelajarannya. Jadi situ saya melakukan mentoring dengan guru yang memang menurut saya masih kurang dalam mengolah media pembelajarannya. Jadi seperti ya Ibu Sadita ini ingin berencana melakukan mentoring dengan guru tersebut ya Bu ya. Iya. Selanjutnya kapan kira-kira hal itu bisa dilaksanakan Bu?
Secepatnya ya Pak ya, terutama kan iya, sekarang memang lagi di ajaran baru kan, jadi Iya, pas gitu. pas Jadi ya. sebelum Hmm. guru tersebut melakukan proses pembelajaran di kelas, tentunya kan ada pembuatan modul ajar atau RPP. Nah sebelum Ya. itu mungkin bisa melakukan mentoring dengan Oh, betul guru. betul. Tentunya dalam hal mentoring itu kan tidak bisa sendiri, misalkan kira-kira ada mungkin guru yang lain bisa atau apa yang bisa membantu seperti itu atau Mungkin ya tentunya harus ada dukungan dari kepala sekolah oh ya Pak ya, ya. Kita harus berkolaborasi juga dengan kepala sekolah gitu. Supaya kepala sekolah tersebut bisa mendukung kegiatan dari mentoring di sekolah Pak. oh baik Ibu, saya sangat setuju sekali dengan rencana Ibu Sadita dan sangat mendukung sekali. Semoga rencana yang Ibu Sadita rencanakan ini bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Kemudian nanti kita apa ya jadwalkan kembali ya Bu ya. Iya. Kapan pertemuan lagi? Saya ingin apa ya mendengarkan hasil dari apa yang rencana yang Ibu lakukan seperti itu. Oke, Ya, baik seperti Pak, itu. siap Pak. Oke. Makasih Pak atas Ya, waktunya Pak ya. ya Bu. Ya. Baik Pak, tadi sudah melakukan coaching ya. Iya, Alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya melihat dari indikator dari coachingnya itu sudah terbuka ya. Nah, saya mau menanyakan nih Pak, salah satu yang menanyakan, kira-kira indikator apa yang sudah tercapai dari pencapaian yang tadi kita rencanakan? Iya Pak, benar sekali. Tadi dari hasil coaching terlihat ya bagaimana si coach ini bisa mengungkapkan permasalahan, terus dia memunculkan rencana aksi. Nah, dari situ juga berhasil menemukan ide atau solusi dari permasalahan tersebut seperti itu Pak. Baik ya, saya akan menyampaikan hasil observasi saya. Tadi memang sudah powerful ya, kehadiran penuh. Ya. Terus pertanyaan mendengarkan aktif sudah bisa dilihat dan Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga kelegaan dan namanya coachingnya sudah sangat puas lah. Insya Allah nanti berkembang lebih baik lagi. Nah yang terakhir saya akan menanyakan, kompetensi apa yang kira-kira Bapak ingin kembangkan di dalam diri Bapak agar bisa menjadi coach yang lebih baik lagi? Dari hasil coaching tadi masih ada beberapa yang perlu saya kembangkan, yaitu melakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa benar-benar menggali permasalahan itu dan juga idenya itu muncul dengan benar-benar yang tepat gitu seperti itu. Jadi kompetensinya pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Pak, terima kasih untuk coaching hari ini sudah sangat baik sekali menurut saya dan Bapak sudah memaksimalkan dengan maksimal. Terima kasih. Terima kasih selamat ya Pak. bertugas kembali Pak. Ya Pak, Anda sama-sama. luar biasa. Pak Dimas. Oh, selamat siang Pak. Ya. Oke, sebelumnya Pak Dimas yang sebentar lagi akan melakukan coach ya, terhadap coachingnya ya. Baik Pak. Ya, di sini sebelum Pak Dimas melakukan coach, saya akan menyampaikan dulu beberapa rubrik penilaian. Yang pertama nanti yang akan saya lihat pada coach kali ini adalah apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum. Ya. Selanjutnya Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang diberikan coach nanti. Seterusnya saya akan mendengarkan respon terhadap jawaban dari coachnya. Dan yang selanjutnya apakah nanti prinsip coaching yang Pak Dimas lakukan sudah meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Dimas, di sini saya akan menanyakan, kan kompetensi coaching itu ada 3, ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Pak Dimas nanti spesifiknya yang akan dikembangkan terhadap coachingnya yang mana ya Pak? Kalau saya di kehadiran penuh Pak. Insya Allah nanti kalau kehadiran penuh nanti akan yang lain mengalir Pak, seperti pertanyaan yang bagus ya, yang berbobot dan proses kreatifnya nanti akan berkembang di situ Pak. Oke, jadi Pak Dimas akan fokus kepada kehadiran penuh atau presence Pak ya. Oke, sekarang kira-kira nih dari coaching yang Pak Dimas harapkan nanti, kira-kira apa yang Pak Dimas harapkan terhadap coaching pada siang nanti? Tentunya diharapkan di coaching itu tetap coach itu menemukan jawabannya tersendiri Pak. Jadi dia secara sadar dan diri dia menemukan jawaban atas masalah yang dihadapinya Pak. Oke, jadi harapannya nanti setelah coaching dilakukan, si coaching ini menemukan solusi begitu. Oke. Pak,
Wes, gimana? Alhamdulillah. Gimana keadaannya, Pak? Ya beginilah, itu kan agak lumayan lah baru selesai ngajar ya Oh, Pak. iya. Alhamdulillah ini masih ada jam istirahat ya, jam istirahat. Nanti 15 menit kita bisa ngobrol-ngobrol tentang. Nah, saya mau tanya nih, Pak Okta, sini apa yang mau dibicarakan kita? Ya sebenarnya saya dari tadi pagi pengen ngobrol sama-sama Pak, Ya. tapi melihat situasi dan memang jadwalnya lagi full, ada beberapa yang ingin saya tanyakan dan ingin saya berkonsultasi lah sama Pak Dimas gitu kan. Mungkin ada beberapa nanti akan saya bicarakan, dan momennya sekarang ini saya ingin mengutarakan ada hal-hal yang akan saya sampaikan sama Pak Dimas. Ya, baik, Pak. Alhamdulillah ini tadi udah janjiannya, alhamdulillah udah bisa ya ini di ruangannya Pak Febri nih. Alhamdulillah di sini ruangannya enak, sejuk, udah tak cari yang ada AC-nya, alhamdulillah dapat ini. Semoga nanti Pak Okta ketika mengungkapkan ceritanya nanti kita bisa bantu, kita bisa dampingi Pak Okta bagaimana inginannya. Iya Pak Dimas. Sebenarnya gini Pak Dimas, untuk dalam pembelajaran yang saya inginkan memang kita ini kan terfokus dengan implementasi kurikulum Merdeka. Ya. Nah, untuk di saat ini ketika lagi saya melakukan pembelajaran praktek KBM di kelas, saya memang merasa sangat kekurangan untuk dari hal sarana dan prasarana. Ya. Ketika lagi anak-anak membutuhkan alat-alat pembelajaran itu di sekolah kita sangat minim. Jadi bagaimana ada beberapa kesulitan bagi saya untuk mengeksplor kemampuan dari anak-anak itu. Oh baik, berarti ini tentang sarana dan prasarana ya. Iya. Sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang. Oke, dari tadi yang saya tangkap tentang prasarana dan prasarana, mungkin ada nggak dari Pak Okta, misalnya apa sih yang seharusnya dilakukan oleh sekolah itu misalnya? Ya, kalau sementara memang saya kemarin sempat berbicara dengan bendahara untuk yang memang ini nanti dialokasikan di anggaran yang berikutnya. Nah, tapi untuk menyiasati kemarin itu saya berbicara lagi dengan teman-teman satu rumpun. Memang kita sebagai guru juga sarannya bisa menggunakan alat-alat sederhana, kemudian juga memodifikasi atau menambahkan lagi metode-metode pembelajaran yang lebih terfokus pada anak seperti itu. Oh baik, berarti solusinya dari Pak Okta udah ini ya, konsultasikan dengan pihak sekolah, dan mungkin tadi ada salah satu solusi cadangan itu ya, kalau dengan menggunakan modifikasi ya. Nah, kira-kira menurut Pak Okta ada nggak teman satu sekolah atau teman satu kantor atau satu rumpun Pak Okta yang kira-kira bisa menguatkan Pak Okta? Ya ada, rata-rata memang kami semua mengalami kendala yang sama. Jadi kemarin juga mengambil satu kesepakatan ketika lagi kami mengampu satu materi, kami saling meminjamkan alat. Nah, kemudian juga ada kami saling mengoreksi, kemudian juga saling merefleksi ketika lagi selesai mengerjakan kegiatan KBM. Oh baik, berarti udah ada yang ini ya, saling mendukung ya. Saya tanyakan lagi, kira-kira Pak Okta ini mau eksekusi kapan ini? Karena ini kan awal ajaran baru nih ya, masih ajaran baru. Kira-kira untuk kekurangan itu dari Pak Okta yang tadi Sarpas itu kira-kira mau dieksekusi kapan ini waktunya? Kalau dieksekusi mulai besok, karena tidak menutup kemungkinan kegiatan KBM itu harus berjalan, dan memang saya dan rekan-rekan satu rumpun di PJOK mulai nanti siang membuat satu media pembelajaran yang sangat sederhana untuk melaksanakan pembelajaran KBM besok. Oh baik, berarti sudah ada rencana ya, rencananya sudah akan dilaksanakan di minggu ini ya, besok sudah mulai dilaksanakan. Oh baik, kira-kira harapan Pak Okta nih, harapan Pak Okta apa sih yang kira-kira kalau keberhasilannya tuh nanti bagaimana Pak? Rubrik keberhasilan, maksudnya Sarpas itu bisa terpenuhi dengan metode yang Pak Okta lakukan itu Pak.
terkait pemenuhan sarpras, ya memang tidak menutup kemungkinan memang besar perannya dari sekolah. Ya. Nah, untuk menyikapi itu kami para guru sambil menginfokan ke teman-teman yang lain. Jadi sambil menunggu untuk sarpras itu tercukupi, kita juga harus membuat atau memodifikasi alat-alat agar materinya itu tersampaikan dan kita bisa lebih mengeksplor kemampuan anak-anak. Baik Pak Okta, untuk solusi mungkin nanti sudah bisa diimplementasikan di minggu-minggu ini ya. Saya harapannya ya dari saya selaku teman ini, saya ingin melihat ada perubahan yang lebih baik terutama di BCOK ya. Alhamdulillah sudah ada. Kapan nih kira-kira bisa ketemu lagi nih untuk memfikkan target udah capai apa belum ini? Tadi kan Pak Dimas sudah melakukan. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang Pak Sukri. Sesuai jadwal bentar lagi Pak Rahmat akan mengadakan coaching ya? Iya, mengadakan coaching, Pak. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Dimas. Oh ya, saya di sini akan menyampaikan rubrik penilaian daripada kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Rahmat. Ya, yang pertama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan coaching harus sesuai dengan alur cerita. Iya. Yang kedua, harus bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot berkaitan dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Iya. Saya juga nanti akan mendengarkan daripada respon ataupun jawaban yang akan diberikan oleh coachingnya, dan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, menurut Bapak Rahmat ini, Iya. kompetensi coaching yang akan dikembangkan Bapak Rahmat apa itu? Kalau coaching dalam kalau ini ada beberapa kompetensi, yaitu menjadi pendengar aktif, Iya. bisa hadir penuh, dan juga Iya. bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti kepada coachingnya. Iya. Iya. Terus bagian dari kompetensi-kompetensi yang disampaikan oleh Bapak Rahmat tadi secara spesifik, kompetensi mana yang akan diobservasi oleh Saya bagaimana kehadiran penuh, bisa hadir di situ ya. Iya. Melakukan coaching itu dengan bisa hadir penuh, bukan kemana-kemana gitu, bisa hadir dan fokus gitu. pada saat kegiatan Iya. nanti Pak Rahmat ya? Iya. Iya. Nah, untuk indikator ketercapaiannya Pak Rahmat dari tujuan pengembangan ini apa yang Bapak Rahmat inginkan? Indikatornya ya semoga saja nanti dalam coaching ini bisa menghasilkan solusi atau ide-ide yang muncul dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Dimas. Iya. Ya, nanti saya akan sama-sama menyaksikan daripada kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Rahmat dengan Pak Dimas, dan mudah-mudahan berhasil dengan apa yang kita inginkan. Ya, seperti itu Pak Rahmat. Iya, Ya. Pak. Siap. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang Pak Dimas. Alhamdulillah bisa ketemu. Gimana kabarnya Pak Dimas? Alhamdulillah. Sehat ya? Tambah gemuk ini Pak. Iya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan melakukan coaching ya Pak ya hari ini. Ya. Kira-kira gimana Pak Dimas? Apa yang disampaikan? Silahkan disampaikan dulu, ceritakan. Iya, dari kemarin saya cari Pak Rahmat ya, karena saya ingin cerita, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Nah, jadi masalahnya gini Pak, saya ini gimana ya Pak, masih dalam hati ini mengganjal Pak, karena beberapa hari ini tuh saya sampai sekolah tuh terlambat Pak. Oh, datang terlambat ya Pak ya? Iya, terlambat. Saya ini inginnya tuh berangkat sampai sekolah tidak terlambat, biar ya nggak enak sama teman-teman yang lain Pak. Oh, jadi harapannya nanti Pak Dimas ini bisa hadir tidak terlambat gitu ya? Ya, tidak terlambat sekolah lagi Pak. Sebelumnya apa yang sudah Pak Dimas lakukan agar tidak terlambat? Kalau sebelum saya lakukan, sebenarnya saya udah bangun lebih pagi Pak. Iya. Bangun lebih pagi, berangkat lebih pagi, dan mandi lebih pagi. Tapi Iya. kenyataannya masih terlambat itu Pak. Masih terlambat Iya. ya Pak ya? Oh. Itu kemungkinan apa yang menyebabkan kok bisa masih terlambat dalam hal tersebut gitu? Padahal Apa? sudah bangun pagi, udah prepare dan sebagainya. Ya karena ini Pak, motor saya Pak, ternyata motor saya ini nggak bisa cepat pagi Pak. Walaupun udah berangkat jam 6 kurang sampai sekolah tetap terlambat Pak gitu. Masih kendala dengan motor ya Pak. Ya. Dari kejadian tersebut, kira-kira apa rencana Pak Dimas yang bisa dilakukan untuk nanti selanjutnya? Rencananya sih
beli motor, Pak. Wow. Tapi memang keadaan keuangannya masih Ya. belum pasti, Pak. Nah, Ya. itu rencananya seperti itu. Atau mungkin nanti ada alternatif lain, karena kan kalau beli motor mungkin belum ada uangnya gitu. Atau ada alternatif lain? Alternatif lain mungkin saya akan pinjam uang, Pak. Pinjam uang ya? Oh iya baik, pinjam uang, kemudian mau beli motor baru ya Pak? Ya, beli uang mau beli motor baru, itulah alternatifnya. Oke Pak. Itu kira-kira kapan kok bisa dilaksanakan itu? Kalau dilaksanakan nanti saya akan mencoba ya, Iya. mencoba untuk mencari pinjaman terutama di teman-teman saya. Iya. Siapa tahu mereka memberikan pinjaman, nanti akan segera dieksekusi itu, Pak. Iya. Baik Pak Dimas, semoga rencana dari apa yang Pak Dimas harapkan nanti bisa terwujud ya, bisa tercapai sehingga Pak Dimas nanti tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Selanjutnya ada nggak kira-kira ke mitra atau teman yang bisa diajak atau diminta bantuan? Ya, ada sih, Pak. Ada ya Pak ya. Ada Pak Supri itu. Oh ada Pak Supri ya Pak. Ya, bisa, insya Allah lah. Iya. Dia bisa menjadi teman yang baik, bisa pinjamin uang juga. Ya. Baik Pak. Selanjutnya kapan kita kira-kira bisa sharing lagi untuk pertemuan selanjutnya Pak? Ya, saya mau ngobrol dulu, paling nanti saya WA dulu beliau. Iya. Kalaupun memang jadi, ya nanti segera eksekusi pas hari Seninnya saya beli, nanti paling hari Rabu kita bisa ngobrol lagi, Ngobrol Pak. lagi ya? Semoga Ya. ada pencerahan di situ, Pak. Pencerahan ya Pak ya. Saya ingin dengar cerita soal kelanjutannya Pak Insya dari Allah, Pak. rencana Pak Dimas itu untuk membeli motor. Semoga aja bisa terwujud dan kemudian semuanya berjalan dengan lancar dan bisa datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Ya, Kemudian Pak Dimas atau ada hal yang lain lagi ingin sampaikan Pak Dimas? Ya, terima kasih Pak, udah lega Pak. Akhirnya saya, ya semoga aja nanti rencana kita berjalan dengan baik. Iya. Semuanya bisa Alhamdulillah. berjalan. Nanti kalaupun deal, nanti Pak Rahmat kita ngobrol-ngobrol lagi Iya. sambil makan bakso, Iya. Pak. Wah, cocok ini Pak. Ya, Oke, cocok Pak. ya. Ya, Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama Makasih, Pak. Oke, Pak Rahmat, Ya, Tadi Pak saya Supri. sudah Ya, menyaksikan bagaimana Pak Rahmat dengan Pak Dimas melakukan kegiatan coaching. Iya, Pak. Sekarang bagaimana perasaan Pak Rahmat setelah Iya. kegiatan itu? Alhamdulillah senang sih Pak karena berbagi Iya. bisa memberikan apa ya keterbukaan terus bisa menjadi meringankan beban si Koci atau Pak Dimas tadi. Iya, karena saya juga tadi terlihat Bapak Rahmat terlibat kehadiran penuh atau present Ya. sehingga Pak Dimas bisa dengan terbuka menjelaskan masalah pribadinya. Iya. Tadi itu kan Pak Rahmat Pak Dimas dia sering terlambat di sekolah gitu, dan dia juga sudah menemukan solusinya. Rencananya tadi itu mau pinjam uang Iya, gitu. Iya, berkaitan dengan kegiatan coaching hari ini Pak, saya akan memberikan pertanyaan beberapa hal berkaitan dengan pasca observasi ini Pak. Menurut Pak Rahmat, apa yang sudah dilakukan dan apa indikator ketercapaian pengembangannya? Ya, yang saya lakukan tadi berusaha mencari apa permasalahan apa dari Pak Dimas tadi. Kemudian setelah saya identifikasi, kemudian saya tanyakan rencananya apa, kemudian aksinya seperti apa seperti itu. Terus akhirnya didapatkan solusi bahwa dia sering terlambat karena kendala motor. Kemudian dia berusaha akan membeli motor baru. Iya. Iya benar. Bagaimana menurut Pak Rahmat dari percakapan yang dilakukan tadi, apa kompetensi lagi yang akan dikembangkan menurut Pak Rahmat? Dari hal coaching tadi yang sudah saya lakukan, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin membuat pertanyaan-pertanyaan itu bisa lebih berbobot, gitu ya Pak, sehingga menggali lebih dalam, bisa memunculkan solusi dan ide dari si coaching. Di coaching berikutnya ini harapan kompetensi yang ingin saya harapkan. Iya. Luar biasa. Saya juga tadi memperhatikan daripada Pak Rahmat selaku coach. Pak Rahmat begitu mendengarkan dengan aktif dengan apa yang disampaikan dari Pak Dimas. Mungkin itu saja dari saya, Pak Rahmat, untuk kegiatan kita pada hari ini. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih. Iya. Ya, saya permisi dulu. Ya, Pak. Ya.